Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran Konstruksi Utilitas Gedung, kelas 12 DPIB di SMK Negeri 1 Cibinong. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai prinsip isometrik perpipaan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai spesifikasi instalasi plumbing yang terdiri dari macam-macam dan jenis-jenis pipa, macam-macam dan jenis-jenis sambungan, jenis-jenis gate atau valve, dan lain sebagainya. Semua itu akan kita terapkan pada instalasi air bersih, air kotor, air buangan, ataupun air hujan. Pasti sudah tidak asing dengan yang namanya gambar isometri. Nah, gambar isometri sendiri merupakan gambar yang mempunyai perbandingan 1:1:1 pada ketiga sumbunya, yaitu sumbu X, Y, dan Z, dan jarak antar sumbunya membentuk sudut 120 derajat. Salah satu ciri gambar isometrik adalah besar sumbu X dan sumbu Y terhadap garis lurus, yaitu 30 derajat. Sehingga jika digambar akan membentuk seperti berikut. Nah, arah garis isometri sesuai dengan mata angin. Jadi di sini terdapat arah garis isometri, di mana yang biasanya utara berada di atas. Pada penggambaran isometri, biasanya utara ada di daerah sini, dan selatan di sini, timur, dan juga barat. Di mana yang atas itu adalah garis vertikal yang menunjukkan atas dan bawah. Nah, arah utara biasanya dituliskan di pojok kiri atas dan menunjukkan arah diagonal. Arah utara, selatan, barat, dan timur menunjukkan pipa arah horizontal. Dan garis vertikal menunjukkan elevasi atau ketinggian dari pipa tersebut. Contohnya seperti berikut. Di sini ada contoh instalasi yang digambarkan pada sebuah kubus dengan menggunakan prinsip isometri, di mana utara berada di sebelah sana. Pipa yang mengarah ke utara selatan ini merupakan pipa horizontal, begitupun pipa yang mengarah ke arah timur. Sedangkan pipa yang tegak lurus ini merupakan pipa arah vertikal. Piping isometric drawing atau gambar isometrik perpipaan merupakan sebuah gambar representasi dari routing pipa yang ditunjukkan secara 3 dimensi dalam selembar kertas. Routing pipa tersebut merupakan jalur atau sistem penyaluran pipa. Nah, isometric drawing memiliki 3 ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang bertujuan menampilkan gambar 3 dimensi. Isometric drawing hanya menampilkan garis sebagai simbol pipa. Jadi biasanya pada penggambaran isometri, pipa hanya akan digambarkan garis lurus, satu garis, dan diberi keterangan. Jadi bentuknya biasanya tidak 3 dimensi. Nah, tujuannya untuk menampilkan informasi sejelas-jelasnya agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Jadi, jika kita menggambarkan instalasi pipa dengan menggunakan isometri, kita akan mengetahui gitu, pipa tersebut berada di ketinggian berapa, dan pipa vertikalnya ada berapa, itu semuanya akan jelas pada penggambaran isometri. Nah, seperti contohnya berikut ada salah satu contoh isometri perpipaan. Di mana di sini kita bisa lihat nomor 1 itu ada pipa. Nomor 2 itu ada reducing T. Reducing T ini merupakan sambungan T. Biasanya ada di sini. Ini menggunakan sambungan T. Terus ada reducer. Reducer itu
sambungan pipa yang tegak lurus. Lalu ada elbow, sambungan pipa yang biasanya berbentuk sudut 45 derajat ataupun 90 derajat. Ada flange, dan ada valve atau gate. Seperti ini contohnya, di mana utara mengarah ke sebelah sana. Nah, selanjutnya yaitu ada simbol penggambaran sambungan pada instalasi plumbing. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari sambungan-sambungan yang digunakan pada instalasi air bersih maupun air kotor. Di sini, sambungan tersebut akan kita rencanakan atau akan kita gambarkan pada sebuah kertas, atau bisa juga menggunakan software AutoCAD, dan digabungkan menjadi satu kesatuan instalasi air bersih maupun air kotor. Di sini ada simbol elbow atau sambungan L, 90 derajat dan 45 derajat. Kita bisa menggunakan salah satu dari simbol ini disesuaikan dengan tipe sambungannya. Sambungan tersebut menggunakan las atau menggunakan ulir. Di sini juga ada sambungan T, ada cap atau penutup seperti berikut, ada reducer. Selanjutnya juga ada simbol penggambaran katup atau valve. Di sini ada gate valve, ada globe, ada ball, ada plug, ada butterfly, ada needle, ada diap, dan white atau tipe Y. Nah, di sini juga ada 3 jenis simbol penggambaran yang bisa kita pilih salah satu yang kita sesuaikan tentunya dengan tipe gate atau tipe sambungan atau jenis pipa yang akan kita gunakan. Jika biasanya sambungan tersebut atau tipe pipa tersebut disambung dengan menggunakan las, kita bisa menggunakan yang ini, sedangkan jika menggunakan ulir, kita dapat menggunakan simbol yang berada di sebelah sini. Nah, ada yang masih ingat fungsi dari valve atau katup? Jika lupa, saya beritahu kembali. Fungsi dari katup atau valve itu gunanya untuk mengatur debit aliran air yang akan dialirkan. Ini juga sambungan atau lanjutan dari simbol gate atau valve tadi. Nah, jika tadi gambarnya hanya kita lihat 2 dimensi, ini juga 2 dimensi, cuman dengan penggambaran sudut isometri. Ini sama seperti tadi, sebenarnya simbolnya, cuman ini dilihat dari sudut pandang isometrinya, akan berbentuk seperti berikut: sambungan elbow 90, sambungan elbow 45, sambungan T, flange, reducer, ball valve, dan lain sebagainya. Di sini juga ada piping simbol GA dan isometric view. Jadi kalau misalnya di denah kita akan menemukannya simbol seperti ini, namun pada penggambaran isometri kita akan melihatnya seperti berikut. Nah, ada juga simbol umum yang digunakan dalam penggambaran instalasi plumbing. Di sini ada simbol pompa air, ada simbol tandon air bawah. Tandon air bawah merupakan penampungan air yang berada di bawah tanah biasanya digunakan di gedung-gedung bertingkat atau high-rise building untuk menyimpan air yang diperlukan. Di sini ada simbol keran, ada simbol meteran air, ada simbol jaringan pipa air bersih, ada simbol bak kontrol, seperti tank, sumur resapan, jaringan pipa kotoran, dan jaringan pipa air kotor. Nah, jaringan pipa kotoran dan jaringan pipa air kotor ini semoga masih pada ingat ya. Perbedaannya atau yang membedakan yaitu jaringan pipa kotoran merupakan jaringan pipa yang mengarahkan kotoran menuju septic tank atau tujuan akhirnya septic tank.
Sedangkan jaringan pipa air kotor biasa kita sebut dengan air bekas. Jaringan pipa ini mendistribusikan atau menyalurkan air bekas dari flow drain, dari kitchen sink, atau dari dapur, itu ke arah selokan lalu dialirkan lagi ke sungai, seperti itu. Nah, selanjutnya piping isometric drawing biasanya dilengkapi dengan ada north plane, yaitu arah utara. Sebagaimana kita sudah lihat tadi, selalu ada simbol arah utara. Gunanya untuk menunjukkan pipa tersebut mengarah kemana saat di lapangan dan memudahkan pemasangan dan pengecekan. Selanjutnya yaitu biasanya dilampirkan dengan ukuran atau dimensi dan sudutnya. Gunanya untuk memudahkan pelaksana atau pemasangan saat memasang pipa gitu. Yang ketiga yaitu ukuran dan tipe valve serta arah operasinya. Biasanya ditunjukkan dengan tanda panah atau yang menunjukkan pipa tersebut mengalir dari mana ke mana. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap perencanaan instalasi air bersih. Yang pertama, jika kita ingin merencanakan instalasi air bersih, kita harus merencanakan sumber air bersih yang akan digunakan. Nah, di mana sumber air bersih ini terdapat 5, yaitu mata air, sumur bor, air permukaan, air hujan, dan air pump. Nah, setelah kita merencanakan sumber air bersih yang akan digunakan, selanjutnya kita harus merencanakan kapasitas tangki bawah dan tangki atas. Biasanya menggunakan 2 tangki seperti ini yaitu gedung-gedung bertingkat. Namun, pada rumah biasa, biasanya kita hanya menggunakan tangki atas atau toren, atau juga disebut tandon. Selanjutnya, merencanakan kebutuhan pompa. Kira-kira berapa pompa dan kekuatan pompa berapa yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita akan menentukan diameter pipa yang akan digunakan. Air bersih biasanya menggunakan pipa diameter 0,5 inci atau 1,5 inci. Nah, selanjutnya yaitu merencanakan jalur penyaluran air bersih. Sesuai dengan denah, kita sesuaikan agar jalur pipa air bersih tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu ada perencanaan instalasi air kotor, di mana kita harus merencanakan jalur pembuangan air bekas terlebih dahulu. Air bekas ini biasanya disesuaikan dengan selokan atau aliran air yang akan membawa air bekas dari rumah ke rumah. Yang kedua yaitu menentukan dimensi pipa air kotor, air bekas, dan pipa fan. Yang ketiga, merencanakan letak lubang pembersih atau clean out. Yang keempat, merencanakan jalur pembuangan air kotor. Yang kelima, merencanakan letak dan kapasitas piteng dan sumur resapan. Nah, untuk merencanakan jalur pembuangan air kotor, ini juga harus disesuaikan dengan letak sepiteng dan sumur resapan. Letak sepiteng dan sumur resapan sendiri pun ada ketentuannya, yaitu minimal berjarak 10 meter dari sumur air bersih yang digunakan. Selanjutnya di sini ada contoh gambar diagram sistem air bersih pada sekolah SD. Di sini sumber air bersih menggunakan 2 sumber, yaitu dari PDAM dan dari sumur, di mana ditampung terlebih dahulu di ground reservoir, lalu dialirkan ke tangki atas dengan menggunakan pompa. Di sini ada 4 tangki atas, lalu selanjutnya air dialirkan kembali ke ruang-ruang yang membutuhkan. Di sini juga terdapat denah, instalasi air bersih, dan juga isometri perpipaan instalasi air bersih.
denahnya seperti berikut. Ini denah lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Di sini ada keterangan pipa tegak ke toilet lantai 1, gip diameter 1,5 inci. Gip ini menunjukkan bahwa pipa yang digunakan merupakan pipa galvanis dengan diameter 1,5 inci. Di sini juga bisa kita lihat isometri perpipaannya. Di sini ada beberapa keterangan atau simbol-simbol di mana WT ini menunjukkan wastafel, CD ini menunjukkan kloset duduk, UR ini menunjukkan urinoir, dan di sini juga terdapat dimensi pipa yang digunakan, yaitu diameter 0,5 inci. Yang kurang dari gambar isometri ini yaitu simbol sambungan ataupun valve yang digunakan belum ada, namun sudah ada simbol aliran airnya atau arah aliran. Di sini disimbolkan dengan menggunakan panah. Berikut untuk isometri instalasi air bersih. Isometri ini diambil dari denah yang sudah kita buat atau denah perencanaan instalasi air bersih. Dibuat isometri seperti yang sudah diajarkan pada mata pelajaran APL. Selanjutnya ada pun denah dan isometri instalasi air kotor dan air bekas. Di sini pun ada diagram sistem air kotor dan air bekas, di mana si piteng dan sumur resapan berada pada luar bangunan, di sebelah kiri dan kanan gedung. Yang pink ini merupakan pipa fan. Kita langsung lihat saja denah dan isometrinya. Di sini ada denah pipa air kotor bekas toilet, lantai 2, 3, dan lantai 4. Kenapa ini langsung ditulis lantai 2, 3, dan lantai 4? Berarti menandakan toilet pada lantai 2, 3, dan 4 merupakan toilet yang sama atau satu tipe. Bisa dilihat denahnya seperti berikut. Yang hijau ini merupakan pipa air bekas. Yang pink ini merupakan pipa fan, sedangkan yang merah merupakan pipa air kotor. Bisa kita lihat isometrinya. Ada wastafel, ada floor drain, ada plate drain dengan diameter 2 inci, diameter 3 inci. Kita bisa ketahui informasi di sini bahwa pipa air bekas menggunakan pipa diameter 2 inci, sedangkan pipa air kotor menggunakan diameter pipa 4 inci. Jika kita perhatikan juga bahwa air kotor selalu dimulai dari tengah lubang buangannya, sedangkan air bersih biasanya dimulai dari ujung keran ini. Jadi jika air bersih dimulai dari sini, air kotor dimulai dari tengah sini. Air bersih dimulai dari sini, air kotor atau air bekas akan dimulai dari tengah ini. Seperti itu. Jangan sampai salah penempatan pipanya, dan bisa dilengkapi lagi dengan sambungan-sambungan atau simbol-simbol sambungan dan valve yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sekian materi hari ini mengenai. Jika ada yang ditanyakan, dapat langsung didiskusikan atau ditanyakan di grup WA ataupun di LMS. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.